Halo, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi kartu plastik, uang digital, kripto, dan fraud. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan para anggota kelompok 8. Yang pertama ada Imade Bagus Arimanu Dwi Payana. Yang kedua ada Iputu Satria Julang Wicaksana. Yang ketiga, Idewa Gede Gema Andika Sukma. Dan yang keempat, Niluh Putu Emma Juniantari. Materi pertama mengenai konsep kartu plastik dan pembayaran elektronik akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama adalah konsep penggunaan kartu plastik dan pembayaran elektronik. Kartu plastik adalah pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas suatu transaksi. Adapun sejarah dari kartu plastik yang dimulai sejak tahun 1900-an, di mana perusahaan-perusahaan seperti supermarket di Amerika menerapkan sistem kredit berupa kartu member yang dapat digunakan oleh konsumennya dengan harapan para konsumennya akan menjadi lebih loyal dan manajemen akan lebih rapi mencatat data konsumen yang akan dipergunakan untuk data marketing. Perkembangan sejarah kartu plastik selanjutnya dapat dilihat pada PowerPoint mulai dari tahun 1946 sampai Bank of America memberi lisensi kartu kredit yang sama dipusatkan bersama secara resmi di bawah nama Visa pada tahun 1977. Selanjutnya ada jenis-jenis kartu plastik. Berdasarkan fungsinya, kartu plastik itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama itu kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi barang dan jasa yang kemudian pelunasannya atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara mengangsur sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit ini akan diberikan limit oleh pihak bank penerbit. Kemudian yang kedua ada charge card. Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang dan jasa, di mana nasabah akan membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan berikutnya tanpa biaya tambahan. Penggunaan kartu ini juga tidak dibatasi oleh limit. Contoh kartu ini adalah seperti BCA Card, Hero Master, dan Diners Club. Yang kemudian ada debit card. Debit card merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebet terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan menggunakan uang tunai tapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu. Yang kemudian ada cash card. Cash card adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada mesin kasir bank ataupun ATM bank tertentu yang biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis. Yang membedakan cash card dengan ketiga kartu plastik lainnya adalah cash card tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Cash card hanya bisa digunakan untuk menarik uang tunai. Yang kemudian ada check guarantee card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut juga dapat digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Kemudian menurut wilayahnya, kartu plastik digolongkan menjadi kartu plastik lokal dan kartu plastik internasional. Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dalam beberapa wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Sedangkan kartu plastik internasional itu berlaku di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan penggunaan kartu plastik. Adapun kelebihannya adalah antara lain aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dan cukup membawa sebuah kartu. Bisa leluasa karena hampir bisa diterima di seluruh dunia. Menerapkan sistem yang fleksibel karena bisa diangsur dalam beberapa kurun waktu yang tertentu dan mendapatkan asuransi perbelanjaan. Adapun kekurangannya bagi bank dan lembaga pembiayaan jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah mengingat penerbitan kartu kredit tidak membutuhkan jaminan apapun. Ada kerugian bagi pemegang kartu antara lain adalah maraknya kejadian kejahatan pencurian data kartu. Kemudian konsep pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang berbasis elektronik di mana uang disimpan, diterima, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Komponen utama dari sistem pembayaran ini adalah aplikasi, jaringan, dan uang elektronik. Ada dua jenis uang elektronik, antara lain adalah prepaid card, di mana nilai elektronisnya disimpan dalam sebuah chip yang tertanam dalam sebuah kartu. Contoh dari prepaid card adalah kartu e-tol, e-money, Breezy, Flash, dan lainnya.
Kemudian prepaid software, di mana nilai elektronisnya diletakkan dalam sebuah hard disk komputer yang disebarkan ke dalam sebuah software. Contohnya seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pembayaran elektronik ini. Kelebihannya antara lain adalah transaksi menjadi efektif, efisien, dan para pengguna dapat mengkontrol pengeluarannya. Adapun kekurangannya adalah seperti kemungkinan terkena serangan hacker, kurang privasi, dan selalu membutuhkan akses internet. Regulasi yang mengatur penggunaan kartu plastik dan electronic payment. Bank Indonesia selaku bank sentral dari negara Republik Indonesia mengatur alat pembayaran menggunakan kartu serta uang elektronik yang diatur dalam sejumlah regulasi peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut PBI dan surat edaran Bank Indonesia yang disebut SEBI. Adapun contoh-contoh peraturannya seperti yang telah tertera pada slide PowerPoint. Materi selanjutnya tentang sistem blockchain akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem blockchain dalam mata uang digital, proses pembayaran dan pengawasan kripto. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya, yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Dapat juga dikatakan sebagai sebuah blok data yang saling terhubung sehingga terlihat seperti rantai. Secara singkatnya, akan menghubungkan pengguna tanpa melalui perantara apapun, jadi setiap pengguna akan menyimpan masing-masing blok data pengguna lainnya. Cara kerja blockchain, ketika transaksi baru atau suntingan ke transaksi yang sudah ada masuk ke dalam blockchain, umumnya sebagian besar kode di dalam implementasi blockchain harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok dalam blockchain individu yang diusulkan. Kemudian cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya, sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain, setiap data yang ada akan saling terhubung, di mana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna sistem cryptocurrency tersebut. Selanjutnya hash, yaitu jaringan pengguna tersebar di seluruh dunia dan tidak terikat satu sama lain, baik itu dalam ikatan pribadi maupun profesional, dan langsung menerima data transaksi terbaru. Mereka menjalankan data melalui algoritma kriptografi yang menghasilkan hash, suatu rangkaian angka dan huruf yang berfungsi untuk memverifikasi validasi informasi, akan tetapi tidak mengungkapkan informasi dari data itu sendiri. Selanjutnya, syarat menggunakan blockchain atau cryptocurrency. Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain, harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesepakatan untuk tidak bertransaksi menggunakan bank atau pihak ketiga. Yang kedua, setidaknya harus ada minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk cryptocurrency. Prinsip kerja blockchain atau cryptocurrency. Teknologi blockchain mengikat setiap transaksi layaknya rantai yang saling berhubung satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja blockchain, yang pertama, folder data. Setiap pengguna akan memiliki sebuah folder sebagai menyimpan data setiap transaksi. Folder ini akan berisi data-data setiap transaksi, baik transaksi yang dilakukan oleh sendiri maupun orang lain, di mana dalam bentuk record data, di mana kumpulan data ini akan membentuk registry yang akan melacak transaksi. Yang kedua, transaksi data. Ketika ada sebuah transaksi yang akan dilakukan, setiap pengguna dalam rantai akan mencatat dan menyimpannya sebagai record baru. Begitu selanjutnya, jika ada transaksi kembali, maka akan ditambahkan record data baru ke dalam folder setiap pengguna di perangkat masing-masing. Perlu diingat kembali, record dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga. Yang terakhir, validasi data. Untuk memvalidasi data pada blockchain cryptocurrency, maka diberlakukan sebuah fungsi hash. Fungsi data hash akan dibentuk saat transaksi dianggap valid. Selanjutnya, resiko penggunaan cryptocurrency. Cryptocurrency memiliki banyak manfaat dan keuntungannya, namun saat ini belum ada aturan baku yang mengatur tentang penggunaannya. Belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara pasti, sehingga
Ini akan memungkinkan akan muncul dampak investasi bodong yang menggunakan cryptocurrency sebagai nilai tukarnya. Namun, semua ini masih bisa diatasi dengan adanya peraturan yang sah dan baku, serta tindakan yang tegas untuk mengatur penggunaan uang digital cryptocurrency sehingga dapat mengatasi dalam penyalahgunaan. Selanjutnya, analisa penggunaan teknologi cryptocurrency. Proses transaksi menggunakan cryptocurrency untuk mengimplementasikan sebagai mata uang digital masih perlu banyak syarat yang harus dipenuhi. Terutama, kesepakatan dari semua pihak diperlukan sebelum menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi. Penggunaan cryptocurrency sangat aman digunakan karena data pada pengguna tidak dapat diubah. Ketika data mengalami perubahan, akan dilakukan pengecekan kembali validasi hash ke semua pengguna. Setiap transaksi yang akan menghasilkan sebuah hash yang kemudian dicatat pada setiap pengguna. Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan dan transaksinya tidak dapat dibalikan secara semena-mena oleh pengirim seperti pada kartu kredit. Fraud merupakan tindakan penipuan yang disengaja dilakukan dan menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan terhadap pelaku kecurangan. Fraud biasanya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, dorongan untuk memanfaatkan kesempatan, dan adanya pembenaran secara umum atas tindakan tersebut. Ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya fraud. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure. Terjadinya dorongan untuk menyebabkan seseorang melakukan kecurangan dapat dipicu oleh beberapa alasan seperti alasan ekonomi, emosional, dan nilai. Yang kedua yaitu kesempatan atau opportunity. Kesempatan adalah penyebab utama terjadinya kejahatan. Begitu juga dengan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Tanpa adanya kesempatan, aktivitas kecurangan tersebut tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu rasional. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas tindakan kecurangannya. Biasanya orang tersebut akan mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut. Bentuk-bentuk tekanan atau pressure yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada financial pressure atau masalah keuangan. Masalah keuangan dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan tindakan fraud. Yang kedua yaitu ada kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seseorang, apalagi kebiasaan buruk tersebut memerlukan dana yang cukup besar, dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan tindakan fraud. Yang ketiga yaitu ada work-related pressure atau hubungan pekerjaan yang tidak baik. Jika seseorang memiliki hubungan pekerjaan yang tidak baik di dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan fraud, apalagi jika seseorang tersebut mendapatkan ketidakpuasan dalam pekerjaannya. Yang keempat ada order pressure atau tekanan lainnya. Tekanan lainnya yang dimaksud dapat berupa tekanan dari perekonomian rumah tangga, tekanan dari hutang, dan tekanan dari keluarga. Gejala-gejala fraud dibedakan menjadi 2, yaitu gejala pada manajemen dan gejala pada karyawan. Biasanya, gejala yang terjadi pada manajemen atau kecurangan yang terjadi pada manajemen dilakukan untuk kepentingan perusahaan, sedangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak karyawan biasanya digunakan untuk keuntungan individu. Pada dasarnya terdapat 2 sumber kecurangan atau fraud, yaitu kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Kecurangan eksternal atau external fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Contohnya seperti kecurangan dari pihak pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan kecurangan internal atau internal fraud adalah tindakan yang tidak legal dari pihak karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi fraud. Klasifikasi fraud dibedakan menjadi 3 berdasarkan tindakannya. Yang pertama ada manajemen fraud. Manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak atas atau jabatan yang lebih atas, seperti dari pihak manajer. Yang kedua ada employee fraud. Employee fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak karyawan bawahan. Yang ketiga ada komputer fraud. Komputer fraud yaitu kecurangan dengan melakukan pengadaan komputer dari suatu perusahaan dan dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya dari komputer tersebut di luar pekerjaan.
Jenis-jenis fraud berdasarkan tindakannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada misappropriation of asset atau kecurangan terhadap aset. Kecurangan ini merupakan penyalahgunaan aset perusahaan yang dilakukan secara sengaja demi kepentingan pribadi. Contohnya seperti penggelapan dana kas. Yang kedua ada fraudulent financial reporting atau kecurangan terhadap laporan. Kecurangan ini merupakan kecurangan pada laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh pihak manajemen untuk menipu para investor dan kreditur. Contohnya seperti overstating aset. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi merupakan kecurangan yang menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Jenis fraud ini paling sulit dideteksi dan jenis yang paling banyak terjadi di banyak negara seperti negara berkembang. Selanjutnya yaitu kebijakan fraud. Kebijakan anti-fraud ditujukan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan dengan membuat sistem deteksi pemantauan dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia atau SDM serta operasional. Kebijakan anti-fraud yang paling kurang meliputi, yang pertama ada kebijakan dan prosedur rekrutmen, yang kedua ada kebijakan dan prosedur dari rotasi, yang ketiga ada kebijakan dan prosedur dari sanksi, yang keempat ada kebijakan dan prosedur reward pegawai, yang kelima ada kebijakan cuti dari pegawai, yang terakhir yaitu kebijakan dan prosedur remunerasi. Submateri yang terakhir adalah dasar hukum jerat kejahatan keuangan. Yang pertama, pengertian kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan adalah bentuk pencurian. Mereka cenderung melibatkan uang atau barang yang diperoleh secara ilegal dan digunakan dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perekonomian yang kompleks saat ini, kejahatan keuangan dapat mengambil banyak bentuk termasuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, pemalsuan, penggelapan pajak, pendanaan teroris, penyuapan, dan korupsi. Berikutnya, mengenal modus kejahatan keuangan. Tindakan kejahatan siber atau fraud cybercrime di sektor jasa keuangan termasuk perbankan semakin sering ditemukan. Banyak korban berjatuhan akibat kurang memahami risiko yang mengancam sehingga tidak bisa mengambil langkah antisipasi. Merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Direktorat Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk, bertajuk Fraud Cybercrime, tindak kejahatan siber di sektor jasa keuangan secara umum terbagi atas 2 jenis, yakni social engineering dan skimming. Social engineering adalah manipulasi psikologi seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu atau melakukan hal tertentu dengan cara menipu secara halus, baik disadari atau tidak, melalui telepon atau berbicara langsung. Sedangkan skimming adalah tindak pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magneted kartu debit atau kartu kredit secara ilegal. Teknik dasar memperoleh informasi dengan modus social engineering. Yang pertama phishing, yakni pengelabuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti password dengan menyamar sebagai orang lain atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Yang kedua phishing, yakni upaya penipu melakukan pendekatan terhadap korban untuk mendapatkan informasi atau mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan. Yang ketiga ada impersonation, yakni upaya penipu berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia. Lalu ada modus social engineering yang kerap dilakukan penipu. Yang pertama, fraud internet banking dan transaksi online menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit. Contohnya seperti penawaran peminjaman online dengan bunga murah. Yang kedua adalah contact center bank, yaitu memanipulasi mesin ATM agar korban gagal bertransaksi. Yang terakhir adalah fraud SMS penipuan, yaitu berisi tentang iming-iming, diskon ataupun hadiah besar melewati pesan SMS. Penegakan hukum tindak pidana kartu kredit dan upaya mengatasinya. Untuk tindak pidana tersebut terdapat di pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 apabila dalam modus operandi pelaku kejahatan adalah pegawai bank. Sedangkan rumusan pasal-pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. Upaya mengatasinya, untuk menekan angka kejahatan tindak pidana kartu kredit, di Indonesia perlu upaya preventif dan upaya represif untuk menghukum pelaku kejahatan antara lain dengan memaksimalkan undang-undang yang ada. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kartu kredit, seharusnya pihak perbankan memudahkan penyidik untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan kartu kredit yang bermasalah tanpa harus membuat permohonan yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.